semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya, kita lagi di Direktorat UPN Veteran Jawa Timur nih. Di sini kita lagi ngerjain tugas project wawancara seorang pekerja terkait problematika yang dialami. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Rahmania Amin dengan NPM akhir 0478. Perkenalkan, saya Rasulina Destia Suroso dengan NPM 114. Perkenalkan, saya Raina Fasya Imimaru Pasara. Saya Nabila Widiawati Susanto dengan NPM akhir 234. Saya Dianya Karina Hida dengan NPM akhir 269. Saya Tersabarani Cahya Rembra, NPM 314. Dan ini video kami. Siang, Bapak. Halo siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Fitri dari Fakultas Hukum. Nah, di sini aku mau wawancara Bapak seputar ketenagakerjaan untuk tugas, Pak. Sebelumnya boleh tahu nggak sih nama Bapaknya ini siapa ya? Oke, halo, nama saya Andri Setiawan. Saya di sini sebagai security di UPN ya. Saya di rektorat tempatnya. Oh, oke. Langsung ke pertanyaan aja ya, Pak. Oke, baik. Apa jenis perjanjian kerja yang Anda miliki dengan perusahaan, atau itu PKWT atau PKWTT atau yang sebagainya gitu, Pak? Baik, untuk saya sendiri di sini sebagai PKWT. Oh, oke. Perjanjian kontrak kerja waktu tertentu ya. Ya. Di sini saya mau bertanya tentang jam kerja ya, Pak. Apakah menurut Bapak itu jam kerja Bapak sehari-hari itu cukup diberikan waktu istirahat yang cukup gitu, Pak? Baik, saya jelaskan di sini ya. Untuk jam kerja saya itu 12 jam. Jadi ada 2 shift. Jadi untuk waktu istirahat sebenarnya sih cukup-cukup aja sih. Apakah Anda itu sering diharuskan untuk bekerja di waktu libur tanpa diberikan kompensasi gitu, Pak? Kalau untuk saya sendiri kompensasi itu ada. Oh, ada. Ya, jadi kalau lembur-lembur sebenarnya jarang sih kalau di UPN itu. Oh, jarang. Ya, Berarti beda di lagi hari libur juga kalau hari jarang libur atau? itu nanti mungkin kayak kegiatan Piala Rektor kemarin di hari Sabtu atau Minggu itu baru perbantuan. Oh, gitu. Apakah Bapak mengetahui hak dan kewajiban Bapak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja? Pastinya tahu. Selanjutnya, bagaimana proses penandatanganan kontrak kerja? Apakah seluruh ketentuan sudah dijelaskan dan disepakati bersama? Oke, baik, untuk sebelum tanda tangan kontrak kerja itu pastinya ada rapat tertentu ya dari beberapa anggota atau pegawai yang akan direkrut. Jadi nanti akan dijabarkan oleh PT karena kita kan di sini ikut PT ya. Jadi ada orang PT nanti yang akan menjelaskan tentang kontrak itu sendiri dan apa yang tertera di dalamnya. Jadi kita juga membaca dan dibacakan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terkait masa kontrak ya. Masa kontrak, baik. Ya. Ini berapa lama terkait masa kontrak yang Bapak Andre lakukan terhadap perusahaan ini? Oke, baik, saya jawab ya. Untuk saya di sini kerja itu udah hampir tahun ini masuk 10 tahun ya. Ya. Kerja di sini. Jadi sistem di UPN itu outsourcing PKWT-nya hanya ganti PT aja. Jadi untuk anggota atau seperti saya sendiri itu tetap mungkin ada pergantian atau penambahan hanya beberapa orang aja sih. Jadi hanya PT aja. Kalau masalah PKWT ada, cuman itu tadi tidak ada pergantian personil atau anggota lain. Atasnya apakah udah diberikan sejak awal, kayak misalkan kontrak ini emang dilakukan dengan batas tertentu atau tidak? Baik, untuk PKWT sendiri untuk kita ya sebenarnya ada batas waktu. Anggap aja biasanya kalau PT itu 1 tahun atau 6 bulan ya. Tapi tergantung lagi dari UPN atau user UPN sendiri menanggapinya seperti apa. Jadi kalau memang dilanjut ya dilanjut, kalau memang cut seperti perjanjian ya cut aja sih. Oh, baik, terima kasih. Bagaimana jika pekerja PKWT tidak menerima upah atau hak lainnya saat kontrak belum berakhir? Mungkin ada konsekuensi tersendiri ya untuk masalah itu. Jadi apabila nanti dari anggota atau pegawai yang ada di sini yang di security sendiri, kalau memang memutuskan kontrak kerja dalam waktu belum ditentukan gitu ya, dia masih 3 bulan, nanti pasti ada konsekuensinya sendiri sih dari PT. Tapi kalau mengenai konsekuensi apa itu saya juga kurang paham. Jadi saya juga sendiri tidak mengalami. Oke, baik. Kemudian saya mau bertanya tentang hubungan kerja. Jika ada keluhan atau masalah dalam pekerjaan, kemana biasanya Bapak menyampaikan keluhan tersebut? Baik, Apa difasilitasi atau untuk saya sendiri di PAM itu ada ada rantai komando. Jadi dari anggota kalau ada masalah langsung lapor ke komandan regu. Jadi komandan regu nanti ada atasan lagi, chief nanti sama yang dari UPN. Jadi ada rentetannya kalau mau intinya bercerita atau ada masalah itu ada. Baik, ini pertanyaannya terkait jaminan sosial, Bapak. Jaminan sosial. Apakah Bapak itu sudah didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan? Oke, baik, saya jawab ya. Untuk masalah
Jaminan sosial saya sudah terdaftar dan wajib juga sih kalau perusahaan wajib mendaftarkan untuk karyawan-karyawannya. Jadi dapat kok dari ketenagakerjaan sama kesehatan ada. Apakah Bapak itu pernah mengalami kesulitan dalam mengakses manfaat jaminan sosial itu tadi BPJS? Sampai saat ini aman-aman aja sih. Kecelakaan kerja pun ya nggak terjadi juga sih, semoga akan terjadi. Amin. Menurut Bapak, apakah perlindungan sosial bagi pekerjaan Bapak ini di kampus itu sudah memadai apa belum? Baik, untuk itu memadai, sangat memadai. Karena kita juga disupport dari pihak user atau UPS sendiri. Apabila ada kekurangan atau apapun, pasti disuruh melaporkan dan pasti dilengkapi. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengupah di tempat kerja Bapak? Apakah upah pokok dan tunjangan tetap sudah sesuai dengan ketentuan upah minimum? Kalau upah minimum sudah seharusnya, karena PT akan melaporkan gaji utama atau gaji yang memang udah tertera, dan itu pun nanti akan dipotong pajak. Jadi kita udah terima bersih aja sih. Termasuk terpotong dari BPJS, Ketenagakerjaan atau kesehatan juga. Ya, apakah Anda pernah mengalami pemotongan gaji pokok secara sepihak? Jika iya, bagaimana prosesnya dan apakah ada kesepakatan sebelumnya? Baik, untuk selama saya kerja di sini belum ada. Jadi tetap aman-aman. Apakah ada pelatihan atau pengembangan kompetensi yang disediakan perusahaan untuk pekerja? Baik, ada. Ya itu tadi, karena tadi kan saya udah bilang untuk uji kompetensi atau pelatihan itu pasti ada di minggu pertama, kalau gitu minggu kedua. Apakah upah yang diberikan itu sudah sesuai dengan perjanjian kerja dan apakah pemberian tunjangan itu sudah sesuai? Baik, tertera di PKWT itu sudah lengkap untuk perjanjian atau tambahan tip itu sudah tertera semua. Jadi aman. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait PHK ya. PHK. Apakah Bapak Andre pernah mengetahui prosedur PHK atau pemutusan kontrak di tempat kerja Bapak? Oke, selama saya kerja di sini belum ada ya. Mungkin kalau memang ada pun itu pasti ada ada alasan tersendiri. Bisa jadi kayak saya seperti anggota kan ada kontrak kerjanya. Pemutusan kontrak tanpa ada janji atau tanpa ketemu orang kantor secara langsung atau kita ke kantor, itu bisa jadi kita di PHK karena ada alasan-alasan tertentu. Oh, berarti belum ada sesama satpam mungkin yang mengalami PHK? Belum ada. Selama saya kerja di Sekutan belum ada. Bapak, bagaimana tingkat keamanan kerja di perusahaan Bapak? Dan dan bagaimana harapan Bapak terkait keamanan kerja untuk kedepannya? Baik, untuk keamanan kerja ya. Selama saya kerja di sini dari PT lama sampai ke PT baru, itu aman-aman aja sih selama ini. Jadi kalau memang ada kekurangan apapun pasti terpenuhi lagi. Oh, baik. Jadi aman. Oke, baik Bapak. Terakhir saya mewakili teman-teman saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Dan mohon maaf bila ada salah kata karena ketidaksengajaan. Terima kasih.